Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Mari di awal pertemuan pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kita generasi, Allah yang telah menitipkan kepada kita anak-anak kita. Semoga dengan keluarga yang Allah berikan akan mampu mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijaga oleh Allah garis keturunannya sampai pada detik hari yang berbahagia ini. Jangankan anaknya, cucunya, bahkan seseorang yang mengalir darahnya di dalam tubuh, darah Nabi di dalam tubuhnya sampai hari ini dimuliakan dan kita lihat bersama kondisi nyata. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Abu Imam Syekh Masjid Jami' Kota Luxmawe, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat maghrib sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Izinkan pada malam yang berbahagia ini, sebelum saya sampaikan sedikit nasihat yang menjadi renungan bagi pribadi saya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya mengharap doa dari semua jamaah terhadap kondisi ayah kami yang sedang berada di ruang ICU. Semoga akan diberikan kehidupan yang layak bila pun Allah sudah menakdirkan ajalun musamma kepadanya. Yang kami harapkan adalah husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan terhadap orang tua kami yang sedang berada di ruang ICU. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan, mungkin karena faktor kelelahan, kurang istirahat, kami tidak sanggup untuk memberikan tausiah sebagaimana mestinya. Malam ini izinkan untuk saya duduk walaupun kurang adab dan kurang sopan, tapi bukan maknanya untuk membanggakan diri. Ada poin-poin yang bisa kita bawa pulang nantinya. Baik, kita awali pertemuan malam ini dengan fenomena yang sudah diramu oleh beberapa pakar. Yang pertama sekali adalah keluarga merupakan dari sebuah institut terkecil pemerintahan, baik itu dari kalangan desa, baik itu setelah desa ada kecamatan, ada kabupaten kota, bahkan sampai seluruh Indonesia.
penentuan bagaimana baik dan buruknya sebuah daerah pasti dan mesti diawali dengan bagaimana tiap keluarga yang dimiliki oleh daerah tersebut. Artinya, bentuk miniatur terkecil dari sebuah negara, desa, kampung dan segala macam itu ditentukan oleh keluarga yang ada di tempat tersebut. Bila keluarga yang diakomodir oleh tiap-tiap pimpinan keluarga, bila keluarga yang hasil dari tempahan tangan terbaik, bila keluarga yang dididik dengan tangan-tangan yang luar biasa mengenal agama, maka yakinlah suatu bangsa, suatu tempat, suatu daerah akan baik sebagaimana yang telah dipraktikkan dulunya oleh Sultan Iskandar Muda. Hari ini kalau kita lihat, mungkin saja jawaban ada pada pribadi kita masing-masing. Kenapa musibah didatangkan oleh Allah Ta'ala secara berenten dan beruntun terhadap negara kita? Kenapa kekurangan? Kenapa krisis? Kenapa murad marid, mudarat yang tidak ada hentinya ditimpakan oleh Allah terhadap kehidupan kita, khususnya di kota Loksmawe ini? Jawabannya adalah dari hasil observasi yang kita lihat bersama. Bisa kita pahami bersama nantinya saat disampaikan dalam tafsir yang kami bacakan. Banyak di antara kita yang kita lihat anak-anak kita, generasi kita khususnya di kota Loksmawe, yang mereka hampir saja bahkan tidak mengenal dengan aturan yang dibuat oleh keluarganya. Menyakeun orang Aceh jamun, katruh masa orangnya orang mana mekeleh, leh mana tapi hana gehira keberlangsungan agama terhadap generasi bangsa tersebut. Sehingga wajar musibah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, kemakmuran tidak kita rasakan terhadap kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena generasi diawali dari keluarga yang tidak menjaga mereka. Maka pada malam yang berbahagia ini, mengingat bagaimana kronisnya kondisi generasi bangsa kita, yang kita lihat mereka jangankan untuk ibadah solat saja kadangkala jarang. Kita perhatikan kehidupan mereka di warung kopi dari mulai habis maghrib, ada kadangkala sampai azan subuh. Kapan mereka melaksanakan ibadah solat Isya? Itu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang paling prioritas untuk menangani hal tersebut? Itulah yang akan kita firmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya wahai orang-orang yang beriman? Dalam mayoritas mufassir dan tafsir dijelaskan kalau kalimat amanu itu ditafsirkan dengan kalimat sadaku. Artinya orang-orang yang membenarkan agama Islam dengan lidahnya, dengan hatinya dan dengan jawarihnya. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Apa Allah sampaikan? Jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Mungkin pembahasan kita sampai pada kalimat tersebut pada malam yang berbahagia ini. Kalimat yang padat disebutkan oleh Allah Ta'ala ini akan menghasilkan beberapa macam pertanyaan. Yang pertama sekali, siapa keluarga? Ahli itu siapa yang dimaksud dengan ahli? Yang selanjutnya, bagaimana kita menjaga keluarga kita? Apakah kita jaga mereka tak kurung wirumuh 20 jam baik dia tahu. Nah ni inang baik tajuk Honda. Nah ni neng betajuk jajan supaya baik lepas hijab aku deh merumpuk dengan agam. Maka malam ini akan kita kupas bagaimana persepsi dan perspektif para mufassirin dalam menafsirkan ayat ini yang nantinya akan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Nah, urang-urang Syiklun yang memahami bahwa anjuran dari agama untuk menjaga keluarga itu seolah-olah menjaga keluarga, yang penting mereka kita berikan nafkah, yang penting mereka kita berikan pendidikan. Pendidikan pun yang diberikan kepada anak bukan pendidikan yang spesifikasi agama. Artinya gejuk anak ba ilmu pengetahuan dunia saja, sedangkan tuntutan untuk dijaga di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin, kita awali dari tafsir Jalalain.
Disampaikan oleh Imam Al-Mahalli, makna ku anfusakum wa ahlikum nara bil hamli ala ta'atillah. Artinya, jaga anak untuk taat kepada Allah. Maka orientasi dari kalimat menjaga ini hanya bermain pada agama saja. Artinya, anak tanya tajuk bak beut. Anak tanya tajuk bak majlis ta'lim. Anak tanya tajuk bak pesantren. Wate ubud puturi Al-Quran. Wate Al-Quran kafasih. Wate Al-Quran kalancar. Baru kita kenalkan dengan hal-hal yang lain, baik itu kitab kuning dan segala macam. Saat anak sudah meranjak dewasa, tidak akan terlepas tanggung jawab kita kalau sebelumnya tidak pernah kita pahami. Perintah untuk menjaga keluarga ini terutama kepada orang tuanya. Nagakeun li Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dan dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, sehingga anak mit yang lahir golong balik, andai kata mereka belum balik meninggal dunia, itu tidak bisa dipastikan mereka masuk neraka ataupun masuk surga. Kalau generasi Islam pasti ikut kepada ayahnya, tapi kalau bukan Islam pending dulu. Artinya anak mit yang ubudnya fitrah, dilahirkan dalam kondisi tidak punya dosa, seperti lembaran kertas putih. Siapa yang membuat mereka bersalah? Fa'abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi wa yunassiranihi, dan Nasrani. Uronyo watena anak ketanya yang salah kebanyakan. Tanya pun puji berwakai anak pulan yang gureh apa. Padahal tanggung jawab terbesar terhadap akomodir ilmu terhadap anak, pendidikan kepada anak itu bukan gurunya, tapi hidro ayah ngan mak. Itu tanggung jawab yang paling utama. Kita geserkan hari ini. Anak long hana cara pakeun bak mah kula pulan juk hana god. Anak long hana pah pujut bak pesantren lah aku titip hana pah. Anak long hana god pujuk bak tempat pulang. Kadang-kala dari pon tajuk tampo katamat ejak beut bertiga dan tahu. Hantam pernah dapat kata tanya bagure kiban kan anak long, kiban pendidikan anak long. Padahal tanggung jawab terbesar yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala terhadap penjagaan kepada anak kan kepada orang lain. Bak mak di bak ayah. Makanya merupakan beban terbesar bagi kedanyo yang kadang-kala le di antara kedanyo katua. Maka malamnya mari saban sari li kedanyo tak ingat kembali. Kendron manteng urang silun abi adun ado yang lentuan pemulia. Kadang-kala lun sendiri kurang wate untuk terjaga anak. Tiba-tiba wate terbaca pesan Allah luar biasa. Li kedanyo kana kekurangan. Maka malam ini melalui mimbar yang mulia ini, mari kita bangun kembali apa yang harus kita lakukan terhadap generasi bangsa kita. Yang pertama, bil hamli ala ta'atillah, diucapkan, disampaikan dan ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli dalam tafsirnya. Punya pendapat ulama yang lain kiban tengku dalam Hasyiah Sawi dan tafsir Al-Bughawi, makna ku anfusakum, jaga dirimu, lagi tanya buta pujud drod laha wikayatan bi fi'li ta'ati, tak pubut taat kepada Allah. Tak jaga drod kibat, jaga drod bermaksum untuk pubut taat kepada Allah. Pemana taat? Segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang kelagian jaga drod. Hari ini banyak orang yang menjaga hartanya. Hari ini banyak orang yang menjaga dirinya dari hal-hal kehinaan, tapi dalam pandangan duniawiyah. Betul contoh, kejut tengku hana tim tangan ni di kota Luk Semawe. Beul. Iu le jamaah hantu ataupun iu le ngan-ngan yang kana reputasi bejut male lu. Kejut tengku neme becak ikadan lengan long hanapah, jaga wibawa. Padahal Allah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita bukan marwah dan martabat di hadapan orang lain, melainkan adalah ketakwaan dan taat kepada Allah. Lebih god hina di mata manusia, tapi hak Allah Ta'ala tanya ujuk. Ku anfusakum, jaga dirimu. Apa artinya? Jaga diri kita untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Umur yang kejuk akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Patuh umur
yang lungjuk umunyan ho tak pakai. Umur yang gejuk oleh Allah Taala akan getunggai. Umur yang gejuk oleh Allah Taala akan getanya dua roti wata hisab. Tapi punya getanya uronyo hana tak pakai atanya hana tak jaga drawa turun syiklun. Maka yakinlah di dua roti wata getanya dihisab oleh Allah Taala, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya, wa ahlikum. Apa makna? Bagaimana konsep untuk menjaga anak kita? Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Bughawi, muruhum bil khairi wanhahum anis syarri wa allimuhum wa addibuhum taquhum bidzalikan nari. Artinya, saat kita dianjurkan menjaga keluarga, perintahlah mereka untuk melakukan kebaikan dan cegahlah mereka untuk mengerjakan keburukan. Pelajarilah, berikan ilmu kepada mereka. Allimuhum, berilah ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Wa addibuhum, berikan pendidikan karakter kepada mereka. Yang terakhir, jagalah mereka dari api neraka. Kalimat allimu, berilah ilmu, ini masih umum, akan dipahami oleh orang nya guyubi ilmu matematik je cit, ilmu dunia je cit. Dijawab oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alim Muta'alim. Ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu hal menyangkut dengan agama. Watel kita tak nak sembahyang, perlu untuk tatepu rukun sembahyang, maka wajib meno tentang ilmu tentang cara sembahyang. Tak nak berangkat wajib, karena apa yang tu? Watelnya harus manasi. Itu mempelajari ilmu hal, artinya ibadah yang akan kita kerjakan. Nah contoh tunggu. Nah, Nabi Muhammad hana sembahyang subuh. Nabi Muhammad mulai sembahyang pun watelihu. Kejut Nabi hana sembahyang subuh karena hana ilmu. Wateli ke perintah ibadah sembahyang kejut tugas oleh Allah Taala bak malam Lailatul Isra subuh karena Nabi tapi hana wajib sembahyang. Kejut hana wajib sembahyang karena Nabi kalau nak ilmu. Maka untuk ilmu yang kita tempuh adalah yang pertama ilmu agama yang boleh tajuk ke anak, fikih, tauhid dan akhlak. Yang selanjutnya baru tabarengi dengan ilmu pengetahuan duniawiyah. Kalau tengku kat kenang kamu yang juk-juk anak bak tempat-tempat kuliah yang hana juk bak pesantren, yang hana juk bak majlis taklim. Salah. Anak tu menyahana tajuk bak ilmu agama dari ubud kan. Hana pernah tajuk bak pesantren ataupun bak majlis taklim lagi malamnya. Hana mesti buat kita harap. Yang penting mereka akan tahu kepentingan bagi pribadinya untuk melakukan interaksi ibadah kepada Allah. Juk bak majlis taklim, yujak kena masjid jami, yujak bak masjid-masjid yang nak kajian. Menyahana nejo tanggungjawab urang drone tanggungjawab kita Bandung tidak akan terlepas dengan mereka sampai mereka balik. Tapi menyawubud, ubud tak pernah sembahyang. Lagi gayu oleh Nabi dalam hadis. Alimu auladakum as-salah. You ba anak-anak gata untuk sembahyang. Menyahaitim fadribuhu. Poh banyak. Poh kiban. Poh yang untuk tadbir. Untuk menyakiti. Tapi untuk pembelajaran. Sehingga gayu perintah sembahyang. Maka tayu kepada anak-anak turunnya. Jo, wate ubud pantau patah hijab ubud. Wate hana tercapai target, juk kena buat masjid jami, nah hana tercapai target. Tanya Mang Kuromi, nyo anak lengku karap hetun hana ji Al-Quran patah kendala. Wate ke setot le Ustaz Romi kadang-kala wate juk ijak kena ke nibut IMN. Sehingga dia tanya tak jaga. Itulah yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum. Kan muka anak lepas rumah. Anak lagi anak panah glu luar biasa ataupun anak lagi anak budi wate tembak hai balik ni. Maka orangnya suah jaga. Getanya Bandung harus perhatikan. Anak getanya patah hidup. Toh ngoni. Apa yang dia lakukan. Bagaimana pergaulannya. Jangan sampai semua itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Membakbuk di Allah Ta'ala. Lepas tak jauh. Pakon. Dari pun umur, dari titun. Tanpa balik. Hana pernah dapat dari tempat ilmu agama. Dan dua orang itu tanya cukup tegak ibadah. Yang masjid jami, rukuk, sujud, tahajud dan bahkan zikir pada awal-awal bulan dengan abi di Simpang Cebri. Tapi anak tahana tauro, dua orang itu wateuro kiamat. Dengan bangga kita melangkahkan kaki untuk masuk dalam surga. Saat itu Allah berkata, tunggu dulu, engkau punya beban. Ya Allah, ilong cukup tegak ibadah ke derawana. Ilong cukup tegak untuk taat ke derawana.
Ulung cukup tegar, ulung pebut ibadah dan ulung pebut aktivitas kebaikan dengan syariat Islam kepada dron ya Allah. Ulung hana mengikat dengan dosa. Hana pernah ulung pebut dosa raya bahkan dosa ubud. Kenyan. Tapi na sabuh tanggungjawab yang hana kata tuntaskan. Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga. Mamanya menang kiban ya Allah. Tamong kata alam neraka cok anu puduk dalam surga. Kejut. Mata ubud awaknya hana pernah tahira untuk tajuk ba ilmu pengetahuan agama. Tawalom ba hadis buno yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Yang pu Yahudian, yang pu Nasranian adalah ayah ngan mai sendiri. Maka malamnya lung wahino lung bayangkan kiban ka pendidikan anu lung. Urang dron wahino tak bayangkan kiban ka anu lung. Etna ka pendidikan agama yang dimiliki oleh anu lung. Mayoritas pada para mufassirin yang kalun tuan baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Bughawi disampaikan bahawa ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama jaga dewangan taat kepada Allah, jaga keluarga, anlimuhum bi pendidikan kawanyan. Han mampu tanyo jok bagure. Wate gure kahe ke jok pempeng bulun. Nyo na kejadian kampung kon mak tempat lu. Wate gila ke peng bulun le gure. 10,000 bulun. Yang getim silak jakrung untuk gumdawang gure. Oh kacek tak raw ne nak cocok peng bulun ba ne lu. Igatnya gebaya lampu, gebaya minyak, gebaya gaji guru. Iganya tatim mendawa. Padahal 10,000 lagi apa? Alimu auladakum. Pernah wana kata, so tanggungjawab paling berat drawad. Dan bermerasa malai urang siklun menyetekedi anak dahan mampu tak pubut ke draw tu harus tajuk ba urang lain. Minimal Al-Quran dan rukun iman, ma'rifatullah, tauhid dasar yang berlepah tak doktrin kero ba anak-anak dia ubud. Orang wate ka lanjut baru tajuk ba pesantren. Tapi menyedari pun kon nah kejadian tidrawana ijak beut ba saboh TPA baik long sebut tempat. Ikun ba ayah, gekun le gure hanya kawo rumah kayu blo ba ayah ke jus amma. Ibu dah pegah ba ayah rumah. Watewo rumah pegah ba ayah. Ustaz Romi ataupun ustaz-ustaz yang lain ge perintah don ge blo jus amma. Ge budah ayah ge keliling mata bolok temawe ba toko-toko jus hana merempak jus amma. Dumnan hana mepom terhadap ilmu pengetahuan. Gejak ba toko jus ba simpang Darussalam bu na jus amma ina. Ba toko jus panenam jus amma. Jus pokah, jus apel, jus water kena ina. Tapi getejut tanyang saking minimnya ilmu pengetahuan agama. Gua rumah, gepegah mana hayak. Kabeh kuit-kuit mansaboh lok semawe, hana merempak jus amma. Patah minta ayah, bata ko jus. Oh panena, jus amma nyan Al-Quran ju leplu. Oh hana kapegah dari barau. Nyan pe makna? Dumnan ka pendidikan agama bagi urang si mamanya ada orang pegah. Makanya kelah harus kita bangun kesadaran. Menteng na cok jok pesantren. Mantang na perumah tu pubuk kero ha mampu meu masjid kena masjid jami pedua lekut tip malam supaya dengar kajian-kajian dan akan malim. Mantangku kamu kabut hana jeut lago hana malim engko guyu beut hana perle malim. Perintah le katanya untuk menuntut hana kepegah perintah untuk berjeut. Guyu beut le Allah Taala dari pajan minal mahdi ilal lahdi. Dari pun lahir sampai katanya meninggal dunia ke masalah jeut hana tinjau oleh Allah Taala. Karena yang tinjau adalah konsep katanya jak beut, ikhlas katanya jak beut dan terus katanya pada tempat yang mulianya. Yang gejuk oleh Allah Taala yang paling mulia terhadap urang-urang yang na di majlis ilmu adalah kulluhum udulun mandum katanya akan jeut ke urang adil. Ya tak bawa tawar pernikahan dua orang tu hana kacawate tu kejeut dia katanya urang ka adil. Tapi mi hana pernah tajak beut. Dosa metumpuk jujur menggunang. Hana pernah tak taubat. Tak ada bedah-bedah pernikahan penikah dalam kondisi pasik hansa nikah sama dengan tak berzina maka menyena tajak but taduk majlis ilmu lagi gukun le para ulama dan fuqaha duk jamun melalui lisan abati ketua umum kamu di daerah Cetrung pu gukun kulluhum udulun bandum-bandum urang yang na dalam majlis ilmu adalah akan mendapatkan titel adil. Maka walau maksud urang syiklun mari kita tanya tak bangun kesadaran untuk terjaga anak tu dari hal-hal yang tidak bagus dan perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, takwa, takut berbuat maksiat,
dan akomodirlah kehidupan anak-anak kita untuk tetap berada dalam koridor agama. Anak watai main judi geteme le urang yang male pun ya. Pasti tanya le urang tepo anak. Dan pernah gekun le urang jamun. Kiban u menan minyak, kiban ku menan anak. Kiban mumpum jidengku. Boh kayanya warut hanji daripada abak. Tah contoh Imam Asy-Syafi'i karena nati drama yang cukup antusias untuk gehira pendidikan gopnyan sehingga pernah gekun hainu igata ta merantau taminah dari kota Mekahnya ilung siap untuk hana merempok lengan gata kita akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah long ridha kata berangkat demi tamita ilmu pengetahuan agama hana peng ngama gebedah mak Imam Syafi'i getupah untuk gemita harta demi Imam Syafi'i mendapatkan guru yang layak. Gesensor guru, gemita guru, pak yang gedengar guru-guru hayu gecok Imam Syafi'i gemel lemak. Antusias mak Imam Syafi'i untuk gebi pendidikan kepada anak. Sehingga sabah masa watai Imam Syafi'i kasib ilmu bak Imam Malik. Perlek kasib ilmu di kota Mekah kena berangkat untuk merempok dengan ilmu Malik di kota Madinah. Watainya gelakai din bak mak pugekun. Jak laju anak metua, katanya akan tak berpisah di dunia, merempok di yaumil qiyamah. Keberhasilan Imam Syafi'i diakui oleh siapapun. Faktor pertamanya adalah karena nasidro ibu yang sangat antusias dalam pendidikan beliau. Salam na Imam Al-Bukhari. Mata gebuta wate ubud. Imam Bukhari nyan mata gebuta ubud. Gecok lima gemita gure yang hafal Quran, gecok anak gejuk. Nyaw anak lon hana gedih kalen, rabun dan handai kalen tepu. Cok anak lon ne hafal Quran. Wate hafal Quran hana tip wate ga hafal Quran le Imam Bukhari le 10 ju. Gekalan le gure Imam Al-Bukhari sehingga gekun bak mak Imam Al-Bukhari nyaw anak nyaw jet tayu hafal hadis. Pakon karena IQ-nya luar biasa. Bedah mak Imam Bukhari gecok gejuk bak ulama-ulama pakar hadis. Sehingga saboh cerita, saboh riwayat keajiban yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Karena gegeluti ilmu pengetahuan agama. Yang gedukung le urang si Imam Al-Bukhari. Sehingga mata keput putih kembali. Watai tibit supun. Yang disebut adalah kalimat mak. Karena jasa urang si Imam Al-Bukhari terhadap keberhasilan beliau sangat luar biasa. Imam Malik juga laginya. Mandum ulama-ulama rata-rata yang getanya turi. Anak yatim. Faktor keberhasilan mereka tidak pernah terlepas dari asuhan dan perhatian orang tuanya. Hinoi di Indonesia, Buya Hamka, Profesor B.J. Habibie yang katanya turi, ada ayah dan ibu mereka yang senantiasa memperhatikan pendidikan mereka, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Walaupun udep di Jerman menempuh ilmu pengetahuan di sana, tapi Habibie tidak pernah lupa akan kiblatnya. Bahkan karena nasidro ayah yang memperhatikan pendidikan agama kepada Habibie. Mantengku mungkin menyatikedi ayah hanapah, anaknya hanapah. Konsep pertama pendidikan adalah bak urang si inau. Contoh Nabi Ibrahim na ayah ga azar. Azarnya produsen berhala. Urang pegak-pegak berhala timbah le urang lain. Ayah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim musuh ngayah. Rat segi iktikut. Cuman karena Nabi Allah Ibrahim nasidrama yang bernama Umailah yang taat kepada Allah dan han getem patih cip terhadap azar geasuh Nabi Ibrahim sehingga jid ke Nabi bahkan Khalilullah. Ananya Nabi Allah Ismail, ayah ke Nabi Ibrahim, nama Siti Hajar. Sehingga watena perintah untuk si taku mereon gehan, muya gehan. Kenapa beliau tidak takut? Karena diberikan pendidikan agama yang cukup oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, contoh yang urang si idong hanapah sehingga hanagon. Tak contoh tunggu. Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Nabi Nuh tidro purumoh. Purumoh gopnya adalah orang yang ingkar kepada Nabi Nuh. Han getim ikut agama Nabi Nuh. Ikun le anak Nabi Nuh. Ya, wate gekun le Nabi Nuh. Ya bunayya irqam ma'ana wahai anak long sajan long.
Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ilung ayah akan kuik tu gunung. Yang mana lung akan dipuji dari banjir bandang yang drone pugah. Sehingga ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dalam banjir sidro anu yang bernama Kan'an. Pakon karena hana taat kepada urang si sekaligus urang si inong ji adalah urang yang hana betul. Maka menyenak jeroh pendidikan anu uronyo mita perumuh yang gelum kawin bupah. Mai kamu tengku karena sabo-sabo yang tepi tabohnya gelompah mita taboh tu nak apa. Atau yang mita taboh tu relah nu putih taboh yang kana nejuk ke tempat pendidikan ilmu agama. Menyauri inang tahan apa tanya hampah. Karena belajar dari pengalaman kehidupan lun. Anak sampau ronyo baru umur 5 tahun kajut dihafai juz ammah. Kajut pidato. Kajut ikun syair-syair yang bernuansa Islami, doa-doa, mandum doa kaji hafai. Saat dikenal oleh orang disebutkan, kalau Ustaz Romi kadang-kadang ada kejap udaya gekun Walid tak bereh ke pernuan. Walid Taufik tak bereh ke pernuan. Lun kun. Nyo tengkukan lun yang pernah. Pakon, yang pertama tanya ragam agak he bacung anak mi. Tapi karena na perumuh yang tim satu yang sabar dan na ilmu pengetahuan agama sehingga generasi yang terlahirkan, yang terhadirkan, yang muncul dari kehidupan kita adalah generasi-generasi yang jero. Orang Cina perhatikan, masjid karap mulai kosong dari susu anak mi. Dari suara-suara anak kecil, baik itu solat maghrib atau solat isya, Jumat sekalipun. Ini petanda bahawa agama karap ada. Karena anak mit pernah gekun Ustaz Somad dalam sebuah kajiannya. Kalau anak-anak itu tidak dihadirkan ke masjid, mereka akan mencari tempat lain untuk membuat hati mereka tenang. Maka anak mit pelum-pelum masjid baik. Karena suatu orang huronyoi peluang, 2 orang tu jih yang keimum. Karena terbiasa karakternya. Tapi kalau kita tidak membawa mereka ke masjid, kita acuh tak acuh terhadap mereka. Hai tamai terus masjid nanti cu tilap gop. Gadah berangkapu yang naik, perulah berangkapu yang naik masjid. Maka dia akan mencari tempat ketenangan sendiri. Bila kejak Pak Mak yang hodajak pasar malam. Bila kejak Pak Mak pada tempat hura-hura. Bila kejak Pak Mak pada tempat main game. Sehingga akan terpikat dari hari ke hari. Matanya, hatinya, lidahnya, pikirannya akan tersugestikan kepada tempat tersebut. Sehingga mengabaikan masjid dan Al-Quran. Maka orangnya biasa cowok anak menyertai dia agam sering main masjid. Kenapa? Nanti akan terbentuk karakter dengan sendirinya. Karena coba diperhatikan dari anak-anak miubut pasti akan lagi ya. Yang terakhir, perintah Nabi dalam hadis yang tuan baca, hadis tersebut diriwayat oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, Musnad Imam Ahmad, Abi A'la, Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmizi dan Abi Dawud. Sama matan hadis yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Pegukan oleh Nabi, setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin, setiap kamu akan ditanyakan di yaumil qiyamah. Dilanjutkan oleh Nabi, fal amiru maka pemimpin pemerintahan ra'in akan memimpin alan nas terhadap manusia. Pemerintah yang baik mulai dari paling ubud di kampung, di kecamatan sampai kota, yang mandum umat, mandum manusia yang di wilayah kepemimpinan beliau, 2 orang itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala kiban kajaga awaknya. Yang selanjutnya wahwa mas'ulun, pemimpin tersebut akan ditanyakan. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Orang agam merupakan pemimpin ala ahli baitihi terhadap ahli rumahnya. Siapa ahli rumahnya? Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, disampaikan oleh Imam Ibnu Kasir, wal muradu makna dan maksud dengan ahli adalah auladi wan nisa. Anu dan urang inang bedanya. Maka kena anak mentang urinang juga perlu jaga. Urinang hanapah ibuka auratnya tanggung jawab bedanya. Hana le mengikat dengan ayah ji, hana le mengikat dengan wali ji, leh takun sah di masjid jami waktu menikah jamun. Leh nyan berarti le tanya secara otomatis takun bandum dosa yang kah pubut
lung tanggung Melayu ronyo. Maka gekun, jagalah ahlimu, pemakna jaga anu dan jaga perumoh. Urang agam yang hana mampu jaga perumoh, beile tambong dalam surga, mube surga ham rempok. Punan uragamnya, urang agam yang dayus. Bedah perumoh hiluk semawe, wet pakai baju dastur. Aurat de bak urang Bandung bawah betih hilua. Onenyan panjang sampai enggeti, wate berjarau de boleh geti. Nyan Bandung dua aurat dosanya akan getunggai oleh Allah Taala. Wate getanyang le Allah Taala pakan perumoh anak jaga. Jamun ni buka aurat hana katam. Orangnya ni mupat tiga datat hana katam. Buat hana kaju. Bandung atanyan akan getanyang oleh Allah Taala an ahli baitihi, daripada ahli keluarganya. So, urang inang getanyang dan anak udanyang. Yang orang bayangkan mengkawin rame, mengkawin put mangat. Bertabuh menteng ngawate getanyang Allah Taala dua aurat tu hanbih buku pada jawab. Mana bayangkan menyapa apa? Tip-tip urang gengko oleh malaikat. Maka wolong kan perkara mangat untuk tapiki yatanya. Maka li katanya orangnya tahu tak bedah baju becut. Wate perumoh anak kurang pah, anda saja pegah secara langsung. Minta ngon-ngon yang tahu nganji, pegah nasihat kepada perumoh lung supaya ditutup aurat dan nyan akan kepemudah kepada lun Allah Taala. Yang selanjutnya wahwa mas'ulun wal mar'atu, urang inang ra'iyatun ala baiti zaujihi. Bermakna urang inangnya merupakan pemimpin bagi anu-anu yang gekubah dan termasuk lako yang naik remuk beri jaga oleh urang. Artinya nak kali silang. Wate salah lako siapa ingat? Promo. Wate lako hai bedah semayang jamaah subuh. Siapa go? Promo. Wate lako hai temjak masjid untuk jamaah urau Jumaat. Imusam lam kedai lam lungki. Soyak heuy. Promo. Promohnya akan mampu jaga katanya apabila nak tajuk buat. Maka urang inang juga akan harus menjaga anaknya dan lakonya. Artinya perle tak sampaikan urang silun, artinya wate nasihat le perumoh baik bengeh tu. Nyona urang kadang-kala inoi kota dan katanya mendung kadang-kala. Merasa draw ragam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hai bang, nyolong dengar kepegah ni tunggu Taufik, nyo menyalah haron gitu tegur, engka cek tak kamalim ke? Kak pernah lung. Ego katanya terlalu tinggi. Menyai pegah li perumoh luar biasa dik. Nagata tukang peingat sehingga lung kasadar. Maka orangnya harus praktekkan hal tersebut dalam kehidupan. Wate katanya salah, peingat li perumoh. Wate perumoh salah, tak peingat li katanya sehingga tetap li katanya berada dalam koridor agama Allah. Yang terakhir wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Hamba budak akan getanyang terhadap harta tuannya. Maka li getanyang bandum akan getanyang di yaumil qiyamah. Nyo merupakan beban paling raya bagi getanyang bandum yang mampu tapleh bak pertemuannya kalimat wa ahlikum nara. Mari urang siklun tawo dari sino lun tuan lun bedah keluarga dro lun. Mana yang kurang, bagaimana pendidikan anak saya terhadap pahaman agama sehingga mereka akan taat kepada Allah. Urang dro newo nekalan anu, nekalan cucu, nekalan perumoh, nekalan melintai, menyegolom hadir masjid, mari negalakkan dengan segala macam cara sehingga mereka bisa hadir ke masjid. So tu dua orang tu punya keluarga katanya keluarga lunggot, keluarga drone god, maka pastilah secara otomatis luk semawenyo akan god dengan berkat keluarga katanya Bandung. Itulah harapan kita, semoga akan mampu tabedah dan menghasilkan output yaitu luk semawe akan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulang tuan. Di akhir paparan singkatnya ulang tuan sampaikan, anahlah kagak mulai buka pendaftaran bagi anak-anak yang SMP, tamang SMP dan SMA. Bila yang berkenan silakan hubungi kamu ataupun jenendanya Bapak Nasir. Yang selanjutnya anahlah juga sudah membuka open donasi wakaf kembali yang mana tanah lahan pembebasan lahan di BI Blang Pulo to dengan Unimal. Yang sudah kita bebaskan adalah 1/2 hektar
tinggai si tengah hektar tu iaitu 5.000 meter dengan nominal harga 80.000 si meter dan 20.000 untuk pemerataan. Apabila nak lebih rezeki, silakan hubungi kamu. InsyaAllah dengan hartanya legitanya akan bertambah dalam surga 2 urut. Lebih dan kurang tuan laki maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.